Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu umat Katolik di seluruh Indonesia pada umumnya dan umat Katolik di Paroki Santo Petrus Purwosari pada khususnya. Hari ini bersama saya Yohanes Adventus David Christian kembali kita akan mengadakan podcast Iman Katolik dalam rangka memperingati bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024. Sebuah kesempatan yang istimewa bagi kita semua karena di sini kita berkolaborasi antar tim pelayanan dari tim pelayanan komunikasi sosial dengan tim pelayanan kerasulan Kitab Suci Paroki berinisiatif untuk menyelenggarakan bahan katekese secara digital. Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini kebetulan kita ganti layout daripada pertemuan yang pertama, tetapi masih dalam suasana yang sama dengan narasumber yang sama juga. Kita akan lebih mendalami tentang tema yang kedua dari PKSN tahun 2024 ini. Pada pertemuan yang pertama, kita bersama Romo Krishna telah mendalami tentang Nabi Nahum. Sekarang kita akan mendalami lebih dalam juga tentang Nabi kecil, yaitu Nabi Habakuk. Sebelum kita bertanya jawab dengan Romo Krishna lebih dalam tentang Nabi Habakuk, tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar, tetapi marilah kita sebagai ciri khas orang Katolik tentu apa-apa atau segala sesuatu harus disertai dengan doa. Maka marilah kita hening sejenak Bapak Ibu untuk menyatukan segala hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana yang kita harapkan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kepadamu kami ucapkan karena pada hari ini kami umat Paroki Santo Petrus Purwosari bersama-sama hendak merefleksikan segala hal tentang bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 ini. Berkatilah proses katekese pada hari ini agar apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan Romo Krishna pada hari ini dapat menyentuh hati banyak orang, dapat membuat banyak orang merefleksikan jati diri mereka sebagai penegak keadilan dan memperjuangkan keadilan di tengah hiruk pikuk dunia sekarang ini. Berkatilah kami agar di dalam perjalanan iman kami semakin dikuatkan di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama lagi tentu dengan Romo yang tampan dan rupawan, Romo yang cukup muda. Mungkin kenalan lagi ya Romo, mungkin kemarin ada yang belum melihat podcast kita yang pertama, bisa melihat dulu supaya tahu benangnya dari podcast pertama yang kedua. Sekarang kita akan berkenalan kepada Romo Stefanus Krishna. Halo Mas. Oke, selamat sore Romo. Selamat sore Mas. Bagaimana David? Kabarnya? Luar biasa. Hari ini katanya baru pulang dari Jogja ya? Ya barusan tiba lah. Barusan tiba. Ya istirahat sebentar terus langsung. Masih capek enggak Romo? Tidak terlalu sebenarnya. Kalau capek kita undur aja podcastnya. Luar biasa Romo Krishna ini masih skripsi Bapak Ibu. Jadi tesis ya Romo ya untuk menyelesaikan magisternya. Kita doakan semoga cepat selesai. Amin. Nah Romo, pada pertemuan pertama kalau Romo ingat kita berdua kompak, seragamnya biru. Iya biru. Tapi sekarang kita cukup kontras ya Romo. Iya hitam dan putih. Hitam yang putih ya. Berarti tahu ya mana yang suci mana yang tidak. Kebalikannya Bapak Ibu ya. Berat. Bercanda ya Romo ya. Aman. Baik, kita akan mencoba mendalami satu tema. Kemarin sudah Nabi Nahum. Bapak Ibu, saya yakin banyak Bapak Ibu yang melihat podcast ini sudah menyelesaikan pertemuan PKSN di lingkungan dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ya. Sudah membawa banyak hal, membawa banyak konsumsi juga rupanya ya. Tetapi yang lebih penting daripada konsumsi adalah buah-buah iman yang Bapak Ibu sudah petik dalam pertemuan lingkungan.
Romo, hari ini kita akan membahas Nabi lagi. Nabi Habakuk. Habakuk ya. Nabi kecil lagi ya Romo ya. Nabi kecil lagi. Ya, nanti suatu saat kita bahas Nabi besar ya Romo. Oh iya. Dari kemarin kecil terus tidak berkembang. Berproses kan Mas? Oh iya, proses. Jangan buru-buru nih Romo. Agak menjadi hal yang penasaran bagi kami Romo, umat di lingkungan tentang Nabi ini. Karena Nabi Nahum dan Nabi Habakuk ini merupakan Nabi yang tidak familiar. Nabi yang seperti kita bicarakan pada saat podcast pertama, bukan Nabi yang sangat terkenal. Bahkan mungkin kitabnya sedikit ya Romo ya. Iya, hanya berapa 3 bab aja ya. 3 bab, hanya 3 bab saja. sedikit. Bapak Ibu, ketiga bab bisa diselesaikan dibaca dalam semalam ya Romo ya. Bisa. Oke, luar biasa. Mungkin kita akan mengenal dulu Romo Krishna. Saya mau bertanya, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Iya. Kita kan harus mengenal dulu sih. Siapa sih Nabi Habakuk ini Romo? Mungkin Romo bisa sedikit bercerita tentang siapa sih Nabi Habakuk ini. Ya. Baik, Bapak Ibu dan pendengar serta pelihat Komsos Santo Petrus Purwosari, minggu lalu kita sudah membahas Nabi Nahum. Sekarang kita ingin memperdalam Nabi Habakuk, Nabi yang kecil, sama seperti minggu lalu juga Nabi Nahum, juga Nabi yang kecil. Biasanya kalau kecil itu kadang dilupakan itu Mas. Oh iya betul. Saking kecilnya. Iya, saking kecilnya jadi dilupakan gitu loh. Jadi mungkin tidak sering kita baca atau mungkin juga tidak sering kita dengar siapa sih Nabi Habakuk, apa sih perannya, kok juga dimasukkan dalam kitab suci gitu loh. Kan kecil sekali ya. Jika dibandingkan Yeskiel, lalu Yeremia, kan nabi-nabi besar yang terkenal gitu. Nabi yang kecil kadang dilupakan. Nah, hari ini kita akan memperdalam Nabi Habakuk supaya tidak dilupakan, supaya ini juga menjadi bagian hidup iman kita juga. Sebenarnya Nabi ini sangat relate dengan hidup kita, Mas David. Nabi Habakuk itu kalau dalam bahasa Ibrani kabak gitu ya. Kabak? Ya, artinya kan kepala bagian? Bukan. Bukan. Artinya memeluk gitu. Memeluk atau bisa juga apa ya? Bergantung. Kalau orang berpelukan itu kan seperti menggantungkan diri ya. Oke. Misalnya panjenengan berpelukan sama istri atau sama anak, itu kan pasti yang memeluk itu kan yang menggantungkan ya. Maksudnya yang memeluk itu yang digantungkan. Misalnya anaknya memeluk panjenengan, istrinya memeluk panjenengan, itu kan menggantungkan. Bergantung. Jadi kan hampir mirip. Jadi bergantung dan memeluk itu kan hampir mirip. Jadi kabak itu artinya memeluk dan bisa diartikan bergantung. Memeluk dan bergantung. Ya, Nabi Habakuk ini adalah nabi yang selalu memeluk Tuhan. Selalu memeluk Tuhan dan selalu bergantung pada Tuhan. Selalu bergantung pada Tuhan. Jadi nabi yang mungkin di dalam kitab suci juga tidak pernah diceritakan biografinya, latar belakangnya. Jadi sangat minim sekali. Tetapi dari beberapa bab yang sudah ditulis dalam kitab suci, kita bisa melihat bahwa Nabi ini sangat menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Sangat sungguh memeluk Tuhan, sungguh dekat dengan Tuhan. Jadi gambarannya seperti orang yang apa ya? Orang yang sudah mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Menyerahkan diri seutuhnya. Iya, bukan fatalistik ya. Maksudnya menyerahkan gontok-gontokan gitu enggak, tetapi juga dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi pelayanannya, atas apa yang jadi perutusannya. Jadi Nabi ini sangat memeluk, sangat bergantung pada Tuhan. Jadi garis besarnya seperti itulah siapa Habakuk itu. Jadi secara sadar Habakuk ini ya, jadi dia tidak istilahnya kalau orang itu kan sako gitu ya, bucin lah istilahnya kalau anak-anak sekarang ya, bucin menggantungkan dirinya pada orang lain. Tapi Nabi Habakuk masih punya tanggung jawab ya Romo. Iya, masih setia pada apa yang menjadi perutusannya gitu. Meskipun dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan ya. Itu sekilas karena tidak banyak diceritakan tentang gambaran Nabi Habakuk di dalam kitab suci. Ya, kita bisa melihat melalui ayat yang disajikan, bab-bab yang disajikan. Gitu.
Jadi memang Nabi Habakuk ini seperti yang Romo katakan, banyak makna yang ada di dalamnya. Menarik ketika Romo mengatakan bahwa arti Habakuk itu kapak ya tadi ya. Bahasa Ibraninya bahasa Ibrani ya. Bapak Ibu nanti ketika mungkin pulang di rumah ketemu istrinya lalu bilang yang kapak. Artinya apa? Surutannya Romo Krishna. Artinya meluk gitu ya Romo ya. Nabi Habakuk mungkin suatu nabi yang kecil. Romo bilang tadi tidak terlalu terekspos gitu ya. Tetapi apakah karena kekecilannya ini kemudian tidak memiliki peran dalam sejarah keselamatan, Romo? Tentunya memiliki peran ya. Ya memang tadi yang kecil itu terkadang dilupakan dan mungkin tidak sering kita dengar atau bahkan tidak pernah kita baca ya kitabnya ya, kitab Habakuk ya. Tetapi sungguh apa yang menjadi peran Nabi Habakuk ini sebenarnya sangat relate dengan kehidupan manusia sangat saat ini. Sangat relate. Iya, dalam berbagai jenis kehidupan. Jadi Nabi ini meskipun kecil, meskipun hanya diceritakan sedikit gitu, tapi memiliki peran yang cukup besar. Jadi intinya Nabi ini membantu bangsa Israel untuk bertobat. Satu, membantu bangsa Israel untuk bertobat. Dan membantu bangsa Israel untuk mengarahkan dirinya pada Allah lagi. Mengarahkan diri pada Allah. Iya. Jadi dalam situasi yang tidak mudah apalagi itu. Jadi Nabi Habakuk itu mewartakan kabar kegembiraan, mewartakan Allah itu dalam situasi yang cukup sulit. Situasi yang sangat berat waktu itu. Situasinya seperti apa, Romo? Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit. Ya, pada intinya tadi bangsa Israel itu berdosa gitu loh. Sudah berdosanya sudah terlalu gitu lah. Over gitu. Iya, over. Ya. Kemudian Nabi Habakuk ini ingin loh supaya bangsa Israel itu berbalik kepada Allah. Ingin berbalik. Kemudian dia mengeluhkan, seperti kita sambat, seperti kita curhat kepada teman. Nah, Habakuk ini curhat kepada Tuhan, mengeluh meratap kepada Tuhan karena bangsa Israel begitu berdosanya. Dia ingin bangsa Israel supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, di dalam pergumulan, mungkin curhatannya sambatnya Habakuk ini malah Tuhan itu memberikan bangsa yang lebih kejam daripada bangsa Israel untuk membantu menyadarkan bangsa Israel. Jadi Tuhan malah mengirim bangsa Babel. Iya, bangsa yang lebih kejam daripada bangsa Israel. Jadi di dalam kegalauan situasi Israel galau sekali ya. Gitu ya. Habakuk galau sekali. Kan orang jahat gitu ya. Iya, malah dikirimkan orang jahat. Kenapa ini loh? Jadi Habakuk itu selalu mempertanyakan, kenapa kok malah dikirimkan orang jahat? Padahal saya ingin membantu supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Lah kok dikirimkan orang jahat? Ya gambarannya kalau peribahasa seperti orang yang sudah jatuh malah tertimpa tangga pula gitu loh. Sudah berat situasinya, ditambah berat lagi, dia harus berhadapan dengan bangsa-bangsa Babel yang bangsanya lebih kejam daripada bangsa Israel. Wah, itu sulit dinalar ya, Romo. Iya, jadi dalam situasi yang berat, situasi galau tadi disebutkan, malah dikirimkan bangsa yang lebih kejam gitu loh, untuk menyadarkan. Itu kalau dalam rumah tangga mungkin sedang ada masalah dalam rumah tangga, berdoa supaya dilepaskan dari masalah, malah ketiban masalah lagi gitu ya. Jadi bingung kan Habakuk, ini kenapa kok Tuhan seperti ini? Jadi dia tetap mempertanyakan. Jadi di dalam kitab Habakuk itu ada 3 bab. Bab 1 dan 2 itu menceritakan hubungannya dengan Allah. Jadi tadi keluhan, sambatnya Habakuk, dan relasi bolak-baliknya terhadap Allah gitu loh, antara Habakuk Allah. Jadi Habakuk mengeluh, Allah menjawab. Habakuk mengeluh, Allah menjawab. Jadi 2 kali. Nah, kemudian bab 2 nanti diceritakan bagaimana celakalah orang-orang itu jika tidak menuruti firman Tuhan. Dan yang terakhir, Habakuk seperti hanya orang beriman mengajak kita untuk berdoa dan berharap. Berdoa dan berharap. Itu garis besar kitab Habakuk.
Ya, Bapak Ibu itu garis besarnya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti di rumah bagaimana cerita yang dipaparkan Romo Krishna tadi dari bab 1, bab 2 dan bab 3 itu secara lebih detail. Menarik apa yang Romo ceritakan adalah ketika melihat rencana Allah yang tidak biasa kan gitu ya. Sekelas nabi saja mengeluh ya. Kelas nabi saja mengeluh. Maka bagi teman-teman di sini atau Bapak Ibu di sini yang sering mengeluh tidak usah khawatir karena nabi pun juga mengeluh ternyata ya Romo. Iya kan nabi manusia juga. Sambat is manusiawi gitu ya. Sambat is manusiawi. Jadi itu adalah sebuah mungkin saya juga sendiri ketika mendengar Romo kira-kira ada maksud Allah apa sih Romo? Kenapa ketika ada situasinya situasi identik dengan ketidakadilankah atau ada situasi lain? Jadi tadi dikatakan bahwa Habakuk itu mengalami penderitaan yang hebat, mengalami rasa sedih dan pergumulan yang berat karena pada dia ingin membantu bangsa Israel tetapi malah berhadapan lagi dengan bangsa Babel yang lebih kejam, lebih keji, lebih jahat. Dari bangsa Israel. Iya, dari bangsa Israel. Tentu dinalar secara manusiawi ya, kenapa kok Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih kok malah mengirimkan seperti itu gitu loh. Nah, tentu apa yang dilakukan Tuhan ini juga ada maksudnya, ada maknanya jika kita maknai dalam kehidupan kita. Jadi sebagai manusia biasa, Habakuk ini mempunyai iman yang besar gitu loh. Dimana dalam situasi yang sangat berat, kalaupun dikatakan ingin menyerah, sebenarnya ingin menyerah ya. Saya pun sebagai manusia jika berhadapan dengan situasi kayak gitu pengen menyerah kayaknya. Iya betul. Iya. Memang berat kan. Iya berat. Lah udah ditimpa jatuh, ditimpa tangga pula kan berat sekali. Betul. Tetapi Habakuk percaya bahwa orang yang benar pasti akan diselamatkan. Spiritualitasnya se-ekstrim itu ya. Iya, orang yang benar pasti akan diselamatkan. Dan ini menjadi kekuatan iman Habakuk untuk menyelamatkan bangsa Israel, di mana dia melihat bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dan Tuhan pasti akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Memang kadang ketika kita melihat mendapat masalah gitu ya, mau melihat lah ini maknanya apa gitu kan tidak mudah gitu. Ya ibaratnya gini lah, misalnya kita doa kepada Tuhan, saya minta supaya saya bisa mendapat kebijaksanaan gitu loh. Ya. Misalnya seperti itu misalnya. Kemudian Tuhan malah mengirimkan masalah gitu loh. Apakah kita tidak protes kepada Tuhan lah? Saya tuh minta kebijaksanaan ya Tuhan, kok malah Tuhan masih saya masalah ya? Nah kan, kalau kita dalami lagi kan, dengan adanya masalah, kalau kita bisa menyelesaikannya, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang kuat. Jadi ada siklus ya? Iya seperti itu. Saya menggambarkannya seperti itu, apa yang dialami oleh Habakuk. Jadi ketika dia minta supaya bisa mempertobatkan bangsa Israel malah dikasih masalahnya. Mungkin karena tadi bangsa Babel itu kan lebih kejam. Jadi kalau cuma Habakuk sendiri mungkin juga tidak ada power. Iya, tidak ada kekuatan karena sudah sangat sudah sangat over tadi dosanya. Ya, maka dikirimkan bangsa yang bisa lebih over lagi dari bangsa Israel supaya bangsa Israel juga sadar gitu loh. Jadi kadang ketika kita mengalami dosa, kita perlu disadarkan dengan masalah-masalah yang besar gitu loh. Yang kadang itu membuat kita sadar, membuat oh iya ya, masalah kecil pun tidak mampu untuk menyadarkan dosa kita. Ya kadang seperti itu, bisa kita maknai seperti itu. Jadi ini ketika Romo mengatakan bahwa kita harus pandai-pandai melihat maksud Allah, seperti itu ya Romo ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang seperti Romo katakan, doa mohon kebijaksanaan, tetapi yang kemudian yang datang masalah gitu. Nah, kan? Kita kan harus pandai-pandai melihat maksud Allah. Ini Allah sebenarnya mau ngapain sih gitu ya.
Nah, tapi ketika berefleksi ini kira-kira Romo dalam kehidupan sekarang, apalagi dalam konteks BKSN ini kan keadilan ya Romo. Kira-kira sejauh mana sih peran Nabi Habakuk ini atau teladan Nabi Habakuk ini berdampak pada situasi keadilan khususnya di Indonesia saat ini Romo? Kalau dikaitkan dengan keadilan, jadi apa yang menjadi peran Habakuk ini juga menjadi gambaran kitab Keluaran masa depan. Jadi kedatangan Allah nanti dinantikan di mana Allah itu menyelamatkan bangsa yang berdosa. Jadi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dijauhkan. Itu seperti gambarannya ketika Nabi Musa itu membawa bangsa Israel itu menyeberang laut itu loh. Jadi membelah laut itulah. Jadi nanti gambaran Habakuk itu seperti itu. Jadi keluaran yang sudah dialami oleh Nabi Musa menjadi gambaran keluaran masa depan di mana Allah datang sebagai penyelamat bagi orang-orang yang tertindas. Jadi kan bangsa Israel itu kan ditindas oleh bangsa Babel. Nah, maka itulah gambaran keadilan yang dibawa oleh Habakuk. Jadi bangsa Babel pun dengan sikapnya yang seperti itu tentu tidak bisa diterima secara jujur juga oleh Habakuk, tetapi bangsa Babel harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kelakuannya, apa yang menjadi perilakunya terhadap bangsa Israel gitu loh. Jadi tetap harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bangsa Babel. Jadi keadilan itu akan dialami bangsa Israel karena dia ditindas, karena dia berhadapan dengan bangsa yang lebih jahat, lebih kejam. Maka kita bisa maknai bahwa keadilan itu akan mengarah pada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mau percaya kepada Allah, bergantung pada Allah. Menarik Romo ketika Romo mengatakan bahwa Babel tetap harus menanggung konsekuensinya ya. Iya. Padahal itu kan rencana Allah ya Romo ya untuk menyerang bangsa Israel. Tetapi ternyata Babel dengan cara yang keji seperti itu tetap harus menanggung konsekuensi. Iya, apa yang dilakukannya untuk menanggung ya semua yang kita lakukan itu kan harus ada tanggung jawabnya, perlu dipertanggungjawabkan. Sebagai manusia kan semua hal yang kita lakukan perlu dipertanggungjawabkan. Sama ya seperti bangsa Babel dan bangsa Israel kan apa yang dilakukan perlu dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kan sudah melakukan keji ya, meskipun itu membantu bangsa Israel untuk sadar, tetapi caranya tidak dibenarkan. Iya, tidak terima seutuhnya Jadi Habakuk tetap mempertanyakan itu. Jadi tapi Allah akan menghendaki bahwa apa yang dilakukan bangsa Babel itu harus dipertanggungjawabkan. Itulah bentuk keadilan gitu. Oke. Baik Romo, itu sesuatu yang luar biasa ya. Ketika kita merefleksikannya mungkin juga cukup rumit tetapi ketika kita melihat dinamika hidup sehari-hari ternyata itu sangat relate ya Romo. Iya. Sangat relate ketika memang banyak masalah yang datang dan itu bukan semata-mata untuk menjatuhkan kita seperti itu. Tetapi untuk menguatkan kita. Mungkin lebih seperti itu ya gampangannya ya. Iya, ya kadang itu sebagai sebagai pengalaman iman kita untuk semakin dewasa gitu. Jadi memang tidak mudah ketika ada masalah kita diminta untuk menggantungkan pada Tuhan. Itu kan kalau orang zaman sekarang mungkin akan semakin tidak mudah gitu. Semakin. Ya seperti intinya mending menyerah gitu loh, daripada aku berharap, daripada aku terus menggantungkan diri pada Tuhan. Mending aku menyudahi, aku menyerah, selesai. Tapi kan Habakuk tidak mengajarkan seperti itu. Di tengah pergumulan yang sulit, pergumulan yang berat, bahkan pergumulan yang ingin membuat dia menyerah, tetapi dia tetap mempercayai bahwa rencana Allah itu akan happy ending lah istilahnya bagi bangsa Israel gitu loh ya. Itu berarti seperti mengharap waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi proses itu yang juga dilihat oleh Habakuk dan imannya kepada Allah itu yang cukup luar biasa. Menjadi inspirasi bagi kita orang beriman di tengah situasi dunia, situasi hidup yang kadang membuat kita ingin menjauh dari Allah gitu.
Habakuk tidak menyerah, tetapi dia meskipun dia mengeluh, dia sambat, tetapi dia sumbut gitu loh. Dalam situasi apapun. Iya. Oh ya. Sambat tapi sumbut gitu loh. Jadi dia tetap bertanggung jawab atas apa yang menjadi perutusannya gitu loh. Sambat tapi sumbut. Wah, ini ya menjadi suatu hal yang baru bagi kita, bahwa walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu jujur saja Romo, ketika hidup itu kan pasti ada capek-capeknya gitu ya Romo, ada bosen dan sebagainya, tapi pengennya juga mengeluh gitu ya. Kadang pengen menyerah. Kadang kalau melihat berita itu banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, gitu kan Romo ya. Mengakhiri hidupnya karena capek akan hidup. Gitu. Entah karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan mungkin, atau masalah-masalah lain. Mungkin kalau kita bisa sedikit simpulkan Romo, kira-kira Nabi Habakuk ini menurut Romo apa yang ingin benar-benar disampaikan dalam kehidupan kita? Mungkin pesan-pesan dari Romo terkait dengan Nabi Habakuk. Yang pertama tentu pesan iman ya. Pesan iman. Di mana dia tadi memeluk ketika ada masalah, dia menceritakan seluruhnya pada Tuhan. Mengeluh, meratap, sambat, curhat, semuanya diceritakan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa orang benar pasti akan selamat. Orang benar pasti akan selamat. Jadi itu sebuah sebuah hal yang membingkai perjalanan Habakuk. Jadi imannya itu yang pertama, iman yang besar, iman yang menggantungkan, iman yang memeluk Allah selalu, itu yang pertama dihidupi oleh Habakuk. Dan yang kedua, di mana Habakuk itu tidak pernah menyerah dalam setiap situasinya, dan dia terus berharap bahwa dia akan mengalami keselamatan. Seperti hanya kita, kalau kita mengalami masalah, kita diajak untuk tidak semata-mata menyerah. Ya tentu yang paling berat ya ketika masalah itu membuat kita mungkin mau bunuh diri mengakhiri hidup. Betul. Nah, kita diajak untuk menghargai kehidupan ini. Di samping meratap, di samping mengeluh, Nabi Habakuk juga memuji Tuhan, memuji bahwa dia sudah diselamatkan. Dan ketika kita sudah diselamatkan, ya kita mengucap syukur atas apa yang boleh kita alami. Kita diajak Nabi Habakuk itu untuk melihat lebih jauh pengalaman hidup kita. Jadi pengalaman hidup kita ini semuanya akan mendewasakan iman kita, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin Romo bisa berbagi tips Romo terakhir mungkin ya. Karena jujur aja ya, ketika kita menghadapi permasalahan apalagi yang berat, Romo mengatakan harus berpasrah kepada Tuhan. Apalagi dengan generasi Z, Alpha gini ya, itu kayaknya agak sesuatu yang sangat abstrak gitu ya Romo. Kira-kira untuk mencoba tetap mempertahankan spiritualitas seperti itu gimana ya Romo? Ya tentu kita harus membangun kedekatan, pertama membangun kedekatan kepada Allah. Bahwa hidup doa itu bukan semata-mata instan. Hidup doa, tetapi harus dibangun melalui proses. Orang jika kita ada masalah ya curhatlah kepada Allah, dan kita diajak untuk bersabar, diajak untuk melihat semuanya itu dari kacamata bahwa itu sungguh mendewasakan iman dan hidup kita. Memang tidak mudah, tetapi jika kita tadi seperti Habakuk, jika kita benar, pasti kita akan diselamatkan. Jadi kita diajak untuk tidak pernah lelah. Ya, seperti ibaratnya kalau Paus Fransiskus mengatakan ya tidak pernah lelah untuk menabur kasih ya. Betul. Ya, kita tidak pernah lelah untuk menabur kasih, untuk menabur kebaikan. Ya kadang kita mungkin belum menuai kebaikan itu. Kita belum memanen dengan baik kebaikan itu, tetapi kita diajak untuk terus menabur kasih, diajak untuk tidak pernah lelah meratakan tanah yang berlubang dan bergelombang. Jangan lelah, kan ada lagu ya, jangan lelah gitu ya. Nah, kita diajak, jadi kehidupan iman itu akan selalu mendatangkan happy, ya ending yang happy gitu loh. Jika kita tadi benar dan sungguh menggantungkan iman kita pada Tuhan. Intinya membangun kedekatan, itu yang pertama.
Jika kita bisa membangun kedekatan dengan Tuhan, pasti kita akan dibantu untuk melihat seluruh permasalahan dalam hidup kita. Jadi tidak apa-apa ya Romo, kalau kita sedang sedih, kita sedang galau, itu curhat pada Ya, Allah, tidak justru malah itu yang diharapkan, ya, supaya kita bisa menceritakan seluruhnya kepada Tuhan, pada yang kita imani. Dan kita akan mempercayai bahwa kehendak Tuhan itu pasti akan selalu happy ending. Maka ketika kita membaca kitab suci, nggak ada kehendak Tuhan yang sad ending gitu, iya, ya. Betul. Semuanya kan pasti happy ending. Cuma prosesnya, wong Tuhan saja, yang Allah saja mengalami derita di salib, mengalami penderitaan lah. Apakah kita sebagai manusia tidak mau mengalami seperti itu, kan tidak mudah. Jadi para murid aja diajar Tuhan aja 3 tahun untuk melihat penderitaan itu sebagai jalan keselamatan. Lah kita yang sudah dibaptis, kita yang sudah beriman kan diajak terus-menerus bahkan bertahun-tahun untuk melihat bahwa penderitaan itu juga menjadi jalan bagi kita untuk diselamatkan. Begitu. Jadi hari ini kita cukup diteguhkan ya, karena bahwa kita melihat sisi lain dari penderitaan Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan Romo Krishna. Bapak Ibu mungkin yang menonton ini sedang dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan yang sangat sedih, entah ada permasalahan dengan relasinya, relasi pertemanan, percintaan, lalu juga keluarga. Tetapi hari ini kita diajak untuk melihat sisi lain dari penderitaan sesuai dengan teladan Nabi Habakuk. Tentu juga terkait dengan keadilan yang sudah diberikan atau diteladankan oleh Nabi Habakuk melalui peran Allah tadi. Untuk kata penutup Romo hari ini, apakah Romo punya quote yang membangun kita supaya lebih semangat hari ini? Aduh, apa ya quote-nya ya? Ya, kalau menurut saya tadi, sambat tapi sumbut gitu loh. Ya, kita sebagai manusiawi mengeluh, kemudian berkeluh kesah, itu kan hal yang wajar menurut saya. Semua orang mungkin juga pernah mengeluh, pernah berkeluh kesah, tetapi kita harus bertanggung jawab atas keluh kesah itu dan tetap menjalani kehidupan, tidak malah pergi, tetapi kita diajak untuk bertanggung jawab, untuk menyelesaikannya dengan lebih dewasa, dengan iman yang mendalam tentunya. Tidak mudah, tapi kita bisa kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Proses itu yang bisa menjawab. Prosesnya. Ya. Sambat asal sumbut. Luar biasa hari ini quote kedua ya. Yang pertama kemarin kalau Bapak Ibu ingat, jangan baperan tetapi berperan. Yang kedua ini sambat asal sumbut. Nah, 2 quote dari Romo Krishna, silahkan dihafalkan Bapak Ibu untuk dicanangkan di dalam hati masing-masing ya. Supaya refleksi pada BKSN tahun 2024 ini benar-benar mengena di dalam hati kita. Khususnya yang Nabi Habakuk ini seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk melihat kehendak Allah, melihat sesuatu yang luar biasa di balik semua hal dalam peristiwa hidup sehari-hari. Romo Krishna, terima kasih. Sama-sama. Sudah menemani 2 kali lagi. Iya. Mungkin kita akan berjumpa di podcast lain ya. Oh, Romo. boleh. Bentar lagi Advent. Mas Inyo kita cek lagi Advent. Sebagai sebuah refleksi iman, terima kasih Romo. Terima kasih Mas David. Habis ini mau misa Romo? Iya. Habis ini mau misa wilayah Tugas, sehingga kita harus mengakhiri podcast kita pada hari ini. Bapak Ibu dan pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, refleksi BKSN tema yang kedua yaitu tentang Nabi Habakuk hari ini telah kita selesaikan. Bapak Ibu silahkan untuk melihat podcast ini sebagai sebuah refleksi iman, seperti yang dikatakan Romo Krishna, sebagai sebuah proses pemahaman iman dan pengalaman iman yang nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau Bapak Ibu hanya melihat ini sebagai sebuah tayangan dan tidak mendalaminya dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai iman yang ditawarkan oleh Romo Krishna tadi melalui refleksi dari Nabi Habakuk akan percuma. Kita harus melihat proses dari segala macam hal, dan tadi Romo Krishna mengatakan
dekat dengan Tuhan bukan merupakan suatu proses yang instan. Kita harus terus menerus. Sambat asal subur. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan tutup nanti, mohon berkat dari Romo Krisna. Baik. Kita persiapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah sumber segala kuasa, bersyukur kepadamu karena kami pada hari ini telah Kau dampingi dari awal podcast hingga akhir podcast hari ini. Terima kasih karena melalui refleksi Nabi Habakuk kami menjadi lebih mengetahui rencana-rencanamu dan juga mengetahui bahwa Engkau adalah sumber keadilan. Engkau adalah sumber keadilan sejati yang menaungi umatnya. Semoga PKSN tahun 2024 ini menjadi titik tolak pertobatan kami sehingga semakin dekat denganmu dari hari ke hari. Doa yang kami panjatkan ini, izinkanlah kami untuk menyempurnakannya dengan berkat dari Gembala kami, Romo Krisna. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga siapapun yang menyaksikan dan siapapun yang menghidupi Nabi Habakuk, juga umatmu di paroki ini, serta pergumulan hidupnya, kesulitan hidupnya, dan perbuatan kasih hidupnya diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Selamat berjumpa lagi di podcast lain.